Oh, hai. Hmm, aku habis scroll medsos nih. By the way, coba nih aku mau nanya sama kalian. Akhir-akhir ini, setiap aku scroll medsos, entah itu Instagram, TikTok, X, atau medsos-medsos yang lain lah, banyak banget hal-hal baru nggak sih? Banyak banget tren baru gitu. Mulai dari makanan, fashion, lagu, konten, apa aja deh, banyak banget kan. Tapi kalian pernah nggak sih kayak ngerasa, ih aku pengen deh nyoba makanan itu, ih aku pengen deh nyoba dance TikTok ini. Pernah nggak kalian itu? Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Aku barusan ada satu ada satu makanan gitu yang lewat di FYP-nya aku. Terus kayak ada perasaan, kayaknya enak enggak sih, lihat-lihat gitu. Kalau dari HP kelihatannya enak ya, makanya itu jadi penasaran tuh banget juga sih kelihatannya. hmm, Penasaran deh aku gimana ya rasanya. Bah, halo, ketemu lagi. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? hmm udah pada lihat video tadi kan? Ya, betul sekali. Kita hari ini mau bahas tentang sikap yang ada di video tadi. Namanya sikap apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu, angkat tangan. Oke, oke. Sini sini aku kasih tahu. Eh, jadi sikap dari orang yang ada di video tadi itu namanya sikap FOMO. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Hayo, FOMO atau fear of missing out. Kalau bahasa Indonesianya takut tertinggal. Akhir-akhir ini tuh di Indonesia lagi familiar banget kata-kata itu, FOMO. Dan bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa remaja Indonesia itu rentan banget kena gejala FOMO ini. Tapi sebenarnya kenapa sih FOMO itu bisa sepenting itu untuk dibahas? Karena FOMO itu tuh bikin kita secara nggak sadar uh, terpengaruh cara berpikirnya, terus terpengaruh cara mengambil keputusan. Kadang kita mengambil keputusan itu bukan karena hal-hal yang logis, tapi karena terpacu nafsu untuk FOMO itu. FOMO itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Karena kalau udah FOMO, kadang kita tuh ngelakuin sesuatu bukan hal yang sebenarnya tuh kita pengen, tapi karena ya udah, aku nggak pengen ketinggalan dari orang lain. Padahal sebetulnya kita nggak suka, mungkin kita takut, mungkin itu tuh bukan di passion kita, mungkin itu tuh bukan di ranah kita, tapi karena kita pengen menyetarakan orang lain, maka kita melakukan itu. padahal belum Padahal belum tentu hal-hal yang orang lain lakukan itu baik buat kita. Tapi FOMO itu juga bisa FOMO itu juga bisa mendorong ke hal-hal yang positif loh. Contohnya, ketika kita ngelihat nih teman kita, dia lagi dia habis
meraih kejuaraan, dia juara satu, terus dia ranking satu di kelas, dia projectnya sukses. Kalau respon di dalam diri kita kayak hmm, orang dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Kayaknya aku harus kayaknya aku harus berkembang kayak dia deh. Nah, jika respon diri kita seperti itu, justru dari FOMO tersebut itu bisa menjadi motivasi kita untuk maju lagi ke jenjang yang baru, untuk mencoba hal-hal baru, untuk nggak takut buat melangkah. Kan kalau udah kayak gitu, itu termasuk hal yang baik, bukan? Ngerasa bahwa ah, kayaknya makin kesini teknologi itu makin maju ya, terus kita ada perasaan takut ketinggalan, kayak takut deh nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, takut deh nanti malah gaptek. Tapi kalau misal perasaan itu juga diiringi dengan pemikiran positif, kayak hmm, sebenarnya kalau kita mengikuti perkembangan zaman teknologi ini, kita juga bisa jadi belajar lebih lebih update, lebih lebih update tentang uh, perkembangan teknologi saat ini. Terus habis itu kita juga bisa coba hal-hal yang baru yang siapa tahu itu tuh bermanfaat loh buat kita. Terus itu juga karena mengikuti perkembangan digital, pasti kita juga mencoba-coba hal-hal baru. Nah, siapa tahu dari coba-coba hal-hal baru itu bisa meningkatkan keterampilan kita, itu kan sesuatu yang baik juga kan. Nah, jadi masalahnya itu sebenarnya bukan pada FOMO-nya, tetapi bagaimana kita menyikapi sikap FOMO itu.